mendengar tentang kata pemimpin, apa sih yang muncul di sebagian benak kepala kita? Apakah itu adalah sosok yang semena-mena, sosok yang berkuasa, atau malah sosok yang merangkul rakyatnya? Nah, pada video hari ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh dunia yang cara memimpinnya itu sangat unik, yaitu Nelson Mandela. Nah, kita akan membedah gaya kepemimpinan dari Nelson Mandela seperti apa menggunakan teori-teori kepemimpinan. Nah, maka dari itu, stop senyum, this scene's about to go now. Mr. Nelson Mandela will, within seconds appear, and that'll be the moment the world has been waiting for. There's Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela, a free man taking his first steps into a new South Africa. Mrs. Winnie Mandela next to him, waving to the crowds. Hand in hand, they leave the Victor Verster prison. Sekedar informasi bahwasanya kekuasaan itu bukan hanya soal jabatan atau legitimate power. Mandela mempunyai senjata rahasia, yaitu reverent power, atau kekuasaan karena karisma dan respect yang telah ia dapat. Bukti nyatanya, di tahun 1990, Nelson Mandela tidak hanya menggunakan coercive power atau kekuasaan paksa untuk membalaskan dendamnya. Namun, Nelson Mandela justru mengajak para sipir penjaranya yang beras putih atau berkulit putih untuk bekerja sama. Nelson Mandela memilih menjadi role model melalui integritas dan empatinya, bukan hanya sekadar melalui ancaman. Dilansir dari berita utusan, bahwa Nelson Mandela ketika ia bebas dari penjara, ia justru mencari kembali sipir yang telah menyiksanya selama di penjara. Namun, tujuan ia mencari bukan untuk menghukumnya, namun ia justru merangkul sipir tersebut untuk mendukungnya dalam menyuarakan hak-hak tolak apartheid. Mandela memiliki keunggulan dari kepemimpinan dan transformasionalnya. Nelson Mandela sangat proaktif mengubah budaya organisasi negaranya yang semula penuh kebencian jadi rekonsiliasi. Bukti nyatanya, di Piala Rugby tahun 1995, Nelson Mandela menggunakan jersey tim yang dulunya merupakan simbol rasisme. Ia menggunakannya untuk menyatukan rakyatnya. Dan Nelson Mandela berhasil memotivasi orang untuk mendahulukan kepentingan kelompok di atas ego pribadi masing-masing individu. The realization that sport could actually bring about this unity in a nation. I heard the crowd chanting Nelson, Nelson, Nelson. Once the great man Nelson Mandela said, one team, one country. But now it really is this rainbow nation, all behind their team. Bukti kepemimpinan Nelson Mandela yang merupakan sosok inspiratif dan tidak mudah menyerah dalam perjuangannya ialah ia pernah mengucapkan suatu quotes atau suatu perkataan yang bisa menjadi panutan untuk kita semua, yaitu "Do not judge me by my successes, but judge me by how many times I fell down and get up again." Inilah esensi memimpin sebagai manusia utuh. Jadi, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan Nelson Mandela? Pelajaran yang dapat kita ambil ialah kekuasaan itu bukan hanya sekedar alat, namun kepemimpinan itu merupakan cara kita menggunakan kekuasaan tersebut dengan benar. Nelson Mandela mengajarkan kita bahwasanya pemimpin hebat itu merupakan pemimpin yang dapat membuat orang lain melakukan hal besar karena mereka terinspirasi, bukan karena mereka terpaksa melakukannya. Sebuah catatan penting bagi kita semua, management is doing things right, but leadership is doing the right things.